Hello guys, ketemu lagi sama saya Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya bertahan di bear market. Karena kita udah mungkin setahun ke belakang ya, harga turun terus, nggak jelas-jelas kan. Ibaratnya mungkin setahun ke belakang bisa dibilang adalah zona bear market. Nah, memang nggak menutup kemungkinan ke depan nanti siklus akan berulang lagi menjadi bull market lagi. Nah, pertanyaannya kalau siklus itu terjadi, bisa nggak kita survive dan bertahan? Sehingga nanti pas siklusnya terjadi kita cuan banyak gitu ya. Ini akan saya bahas beberapa poin. Yang pertama adalah think long term ya. Kripto akan tetap ada, pasar akan tetap berjalan. Walaupun kitanya rek berapa kali, berkali-kali. Kalaupun kripto nggak ada atau jadi nol, pasar lain akan tetap ada, pasar aset lain akan tetap ada, pasar saham, pasar komoditas dan segala macam akan tetap ada. Mau duit mau hilang, mau duit mau ada, mereka akan tetap berjalan. Nah, kalau misalkan kamu memang percaya akan potensinya kripto, baik itu secara teknologi, secara finansial, secara cuan, ya coba chartnya trading view-mu itu di zoom out dikit. Jangan cuma ngomongin chart time frame 5 menit. Mungkin coba lihat di 1 minggunya atau 1 bulannya. Bahwasannya itu koreksi yang besar dan lama itu hal yang wajar dan secara historis sering terjadi gitu. Dan secara historis bakal kejadian lagi naik yang luar biasa lagi. Tentu belum tahu ya karena nanti kan itu masa depan nggak ada yang tahu. Tapi secara historis kayak gitu. Nah, pikirkan long term sehingga kita jangan mau beli sekarang terus besoknya turun 20% nilainya langsung menyerah gitu ya. Memang pikirkan apa yang kita beli sekarang itu persiapan untuk di masa depan seperti itu. Yang kedua, tentu saja choose good investment gitu. Sebelum memutuskan untuk membeli sebuah aset kripto ya, uh, tanya ke dirimu sendiri dulu atau pastikan kamu tahu jawaban dari ini. Si aset ini bakal bertahan nggak 2 sampai 3 tahun lagi minimal? Kayak misalkan, I don't know, kita ada beberapa aset yang banyak yang naik, yang kenceng, terus tiba-tiba hilang begitu aja kan. Tapi beda dengan aset-aset yang agak lama, misalkan Ethereum, terus Litecoin, XRP, dan beberapa koin-koin yang mungkin bertahan dari tahun 2017. Mereka turun, pas naik juga nggak naik-naik amat, tapi mereka bisa bertahan. Nggak turun, nggak hilang gitu. Cari aset-aset yang bentuknya kayak gitu. Walaupun nggak naiknya terlalu besar, tapi bisa bertahan lama. Karena nanti sesuai dengan berjalannya siklus, kita perlu aset yang bertahan lama gitu. Di sini baru yang namanya fundamental analysis penting untuk melakukan riset. Bener-bener riset yang bener-bener mendalam ya, nggak cuma sekedar kata influencer ini bagus nih, nggak kayak gitu. Dan yang ketiga adalah lakukan yang namanya dollar cost averaging. Misalkan kita udah tahu nih ada aset yang bagus nih, apa asetnya? Anggap aja namanya Coin X gitu. Langsung jangan all in. Kita, oh ada Coin X bagus nih, saya punya duit 10 juta. Gas langsung. Nggak gitu. Beli aja dulu sebagian, sebulan bulan ini masuk 2 juta dulu, bulan depan oh naik nggak usah masuk, misalkan kayak gitu, bulan depan lagi turun masuk, bulan depan naik sedikit masuk dikit lagi, seperti itu. Dan selalu sisakan ada duit, pasti kan ada duit di kantong kita, ada cash yang dalam tanda kutip nggak dipakai, karena begitu itu turun atau dip lagi kita siap untuk ngebeli. Dan jangan langsung all in. Kalau langsung all in sekarang, bulan depan turun 30%, kita nangis-nangis. Tapi kalau sekarang masuk 2 juta dulu misalkan, bulan depan turun, ya udah kita beli lagi. Terus bulan depan turun kita beli lagi. Jadi kan ter-average gitu ya. Begitu naik dikit, nah si yang turun, yang beli di bawah ini bakal nutupin lossnya yang beli di atas. Kayak gitu jadinya. Seperti itu. Dan ini juga lebih ringan di kitanya gitu. Ada rezeki, cicilin dikit, misalkan kayak gitu. Oke, dan yang terakhir tentu aja belajar, belajar, dan belajar. Ya namanya investasi. Pasti kita perlu belajar minimal ini ya, makroekonomi, nanti kebijakan Fed apa, atau mungkin geopolitik di dunia, perang apa segala macam, kita perlu belajar itu, minimal tahu dulu. Lalu teknologi blockchain. Nah, jadi si kripto ini yang diusung-usung sama suatu perusahaan atau suatu grup ini, teknologinya kayak gimana, arsitekturnya gimana, minimal tahu gitu dulu. Tentu analisa fundamental ya, kita harus tahu dulu, kita harus terbiasa menganalisa suatu aset ini legit atau enggak gitu. Lalu analisa teknikal, ya fundamental doang percuma karena kita yakin bahwa aset ini bagus tapi belinya di pucuk mampus juga. Kita harus tahu minimal cari supportnya atau cari diskon berapa persen gitu kan. Seperti itu. Dan yang manajemen risiko keuangan sebenarnya intinya adalah duitnya diatur gitu aja. Dan banyak lagi ya. Nah, pastikan yang tadi itu dipelajari dan benar-benar diresapi oleh teman-teman sehingga mudah-mudahan di bull market berikutnya teman-teman bakal bisa cuan banyak gitu. Selama di bear market kita udah memupuk ilmu, nanti di bull market kita tinggal
menikmati hasilnya. Seperti itu. Dimanfaatkan, diamalkan ilmunya, dan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video Evolution Trading Indonesia berikutnya.